Selamat siang, perkenalkan nama saya Raffi Putra, NPM 13 2018 1000068. Mata kuliah konsep e-bisnis mengenai studi kasus keberhasilan dua jenis startup. Kita lanjut. Oke, di sini saya mengambil dua jenis startup, yaitu Helium Health di bidang kesehatan dan GZT di bidang pelayanan internet di Afrika. Helium Health adalah Afrika teknologi pertama di Afrika yang mengenai bidang kesehatan, peduli dengan kesehatan, di mana mereka membuat aplikasi untuk mempermudah pasien, pengguna lain-lainnya untuk agar dapat mendapatkan akses kesehatan dengan mudah. Latar belakang permasalahan. Jadi co-founder dari Helium Health ini Goke Olubosi dan Tito Olivia sebagai co-founder and Head Public Sector Growth. Jadi pada Agustus 2018 mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi startup mereka kepada Presiden Nigeria di Villa Demo Day, dan mereka berhasil menang dari inovasi mereka tersebut. Selanjutnya pada bulan Mei 2017 mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan rebrand pada Helium Health. September 2017 mereka berpartisipasi untuk perusahaan mereka ini menjadi lebih luas ke dunia. Selanjutnya, solusi permasalahan dari startup mereka itu saya menemukan ada 4, yaitu simplicity, boldness, innovation, dan thoughtfulness. Simplicity di mana simple, mereka mendesain itu secara simple dan bisa mempertemukan orang dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Yang kedua, boldness, di mana keberanian. Mereka melakukan suatu kegiatan untuk berani mengenalkan produk mereka sehingga agar dapat digunakan masyarakat juga, khususnya di Afrika, karena mereka perlu yang namanya kesehatan, adanya orang yang peduli dengan kesehatan sehingga mereka dapat lebih tertata dan merata. Selanjutnya mengenai inovasi. Inovasi di sini itu lebih kemana, karena belum adanya teknologi yang canggih di sana, sehingga mereka belum canggih, tapi lebih kepada belum terlalu maju, sehingga mereka membuat inovasi untuk kita harus bisa berkembang, kita harus bisa berinovasi supaya lebih maju ke depannya. Dan thoughtfulness, yaitu keprihatinan, di mana mereka prihatin dengan keadaan di sana, apalagi mengenai kesehatan di sana cukup kurang. Selanjutnya, monetisasi di mana mereka ini mendapatkan pundi-pundi uang dari produk-produk mereka, itu yaitu electronic medical record, teleclinic, Helium Credit, Helium Pay, My Helium, dan Rare Emergency Response System. Jadi keuangan mereka itu dari produk-produk mereka yang dipasarkan
dan digunakan oleh masyarakat luas. Helium Health juga berhasil mendapatkan 10 miliar dolar di bidang keuangan, sehingga mereka ini cukup maju dan sangat berkembang lah untuk di daerah mereka tersebut. Tantangan dari startup ini menurut saya karena teknologi yang semakin lama semakin berkembang, itu termasuk menjadi tantangan mereka, dan tantangannya dari luar, seperti misalnya pesaing-pesaing mereka yang mencoba untuk naik lebih jauh di atas mereka. Selanjutnya, kedua yaitu dari TZT sebagai penyedia layanan internet di Afrika. Sama seperti yang tadi, saya akan membahas 4, yaitu latar belakang permasalahan, solusi permasalahan, monetisasi dan prospek dan tantangan di masa depan. Latar belakang ini dari timnya dari Chief Executive Officer yaitu Kendall Ananye dan Ifeanyi Okonkwo sebagai Chief Operating Officer. Jadi mereka itu sama seperti yang tadi, dengan majunya teknologi semakin berkembang, mereka kepikiran untuk membuat sebuah layanan internet sebagai penyedia, di mana mereka dapat menghubungkan seluruh Afrika. Selanjutnya, ya ini seperti tadi, mereka memiliki beberapa alasan, yaitu mereka ingin membuatkan sebuah teknologi WiFi yang cepat, di mana itu menggunakan solar power base station untuk menghubungkan seluruh Afrika dan menghubungkan keluarga satu sama lain. Jadi latar belakang permasalahannya itu di mana mereka membuat suatu penyedia layanan internet untuk menghubungkan keluarga, menghubungkan seluruh jaringan di Afrika dengan teknologi kecepatan WiFi yang tinggi dan didasarkan dengan kekuatan dari solar power. Solusi dari permasalahan ini yaitu berdasarkan solar power base station. Jadi mereka menggunakan CAPEX dan OPEX network yang dioperasikan melalui tower di sepanjang penjuru Afrika. Dan mereka juga menyediakan unlimited WiFi internet. Monetisasi mereka ya dari penjualan WiFi tersebut, dari WiFi call, yaitu bisa menelpon, di mana pengguna dapat menelpon secara gratis dengan berlangganan dan dapat menikmati secara unlimited. Oke, dan produk mereka juga saya baca tadi cukup banyak, WiFi, internet, dan unlimited internet dan WiFi call tersebut. Tantangan mereka ke depannya itu dimana mereka harus bisa bertahan menyediakan layanan dengan internet yang stabil sehingga pengguna dapat merasa lebih puas dalam menggunakan produk mereka. Dan juga tantangan mereka yaitu di mana mereka dapat beradaptasi dengan
kondisi di sana juga yang untuk harga sepertinya agak sulit, di mana perekonomian masih belum stabil, istilahnya masih berkembang. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasan dari saya cukup berbelit dan banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih.